Oke, dengan Depoy. Hai. Nama asli lu? Devi. Devi. Devi apa nama panjangnya? Devi. Devi doang. Devi ini adalah teman Alvin ya. Dan Devi ini temannya Alvin dari SMA. SMA kelas 1. Iya, SMA kelas 1. Karena Alvin tuh dulu di Tegal. Terus pindah SMA-nya kemana? Abdi Siswa ya? Iya, Abdi Siswa. Abdi Siswa. Kenapa hari ini gue ngobrol dengan Depoy? Gue panggilnya Depoy. Jadi dia ini adalah salah satu fans K-pop. Nah, kalau di niche gue kan musik ya. Di niche gue musik. Biasanya tuh kalau kita anak-anak band itu suka punya pemikiran sendiri terhadap K-popers. Sebenarnya gue juga suka anak band. Lo juga suka band ya? Sebenarnya gue suka musik. Itu yang gue suka. Jadi agak universal. Nah, OTS kali ini, jadi ini namanya OTS. Obrolan sok tahu. Jadi lo tidak perlu khawatir karena ini obrolan ini bukan bulu tidak mewakili, tapi karena lo kan suka. Nah, kebetulan si Depo ini suka GOT7 ya. Iya. Apa namanya? GOT7 penggemarnya? Penggemarnya namanya I Got Seven atau Agase. Agase itu bahasa Jepang ya? Agase itu gimana ya ngomongnya? Agase itu Korea juga, tapi maksudnya I Got Seven kan, tapi disingkat tuh Agase. Agase itu artinya tuh sebenarnya baby karena dia kita ikonnya itu I Got Seven itu burung, jadi bayi burung gitu. Warnanya apa? Biasanya kan kalau tiap K-popers ada warna tuh. Hijau muda sih. Hijau muda. Tuh tadi lihat itu maksudnya? Enggak. HP lama. HP lama udah tempelan ya? Iya, dulu ada tempelan, sekarang udah. Jadi warnanya hijau. Iya, hijau. Biasanya kalau Big Bang kan dia pakai kayak apa? Bunga gitu ya. Kalau iya, lu apa? bentuknya bayi burung. Bayi burung. GOT7 gue cuma tahu Jackson Wang ya. Ya, dia emang paling terkenal di China. Ya. Hong Kong sih, dia aslinya Hong Kong. Tapi kebetulan populernya dia sekarang di China. Oh iya, benar-benar. Benar-benar. Gue tuh sebenarnya tahu Jackson Wang itu di acara variety show. Iya, dia emang terkenal di variety show, makanya semua orang kenal dia tuh dari variety show. Betul. Jackson Wang itu gue nonton di variety show Roommate. Iya, pertama kali Roommate. Itu ya ada satu adegan ya. Itu papa mamanya dibawa diajak datang gitu. Iya. Wah, itu gue sedih tuh. Dia sayang banget sama papanya. Iya, karena jarang ketemu kan. Kan soalnya beda negara kan, Hong Kong sama Korea. Yes. Dan Jackson Wang itu gue agak shock waktu dia tampil juga nyanyi bareng dengan Stephanie Putri. I Love You 3000. Gue jujur ya, waktu gue tahu Jackson Wang, gue tahu dia juga di I Got 7, gue nggak pernah dengar suara dia langsung gitu. Karena gue jujur aja nggak dengar GOT7 ya. Tapi pas gue dengar dia nyanyi sama Stephanie Putri, itu wow banget sih. Ya emang suara dia bagus banget sih. Gue akuin. Enggak sih, dia gimana ya? Ada ciri khas sendiri gitu. Betul. Ada ciri khas sendiri, jadi suara dia jadi katanya ya luar biasa mengagumkan. Jackson Wang waktu kalau lu dengar lagunya yang bareng Stephanie Putri, jadi kan awal mulanya kan suara cewek dulu. Nah, gue tunggu tuh partnya Jackson Wang tuh. Pas udah masuk, gue jujur merinding. gue jujur merinding dan gue suka banget. Mantap karena gue suka tipe cowok yang agak berat suaranya. Di situ dia agak berat. Gak lama setelah itu dia keluar satu single tuh sendiri. Apa ya, gue lupa deh. Padahal gue review lagu dia. Yang dia narinya tuh kayak agak kungfu gitu. 100 Ways. Yes, ya ada 100 nya. Iya, 100 Ways itu emang terkenal juga kok lagunya. Sebenarnya Jackson Wang itu masih di GOT7 nggak? Masih lah. Masih ya? Kalau itu nanti bisa diomelin. Heboh. Jujur aja karena gue jarang dengar si GOT7 ini ya. Si Jackson Wang ini gue pikir dia tuh gabung dengan 88 Rising. Lu tau nggak 88 Rising? Tau kan? Iya, tahu. Karena gue lihat di situ. Itu collab. Kalau dia sekarang kan punya ada juga clothing brand juga. Dia juga sebenarnya tim dia itu sekarang namanya tim Wang sih. Nah, dia juga buka clothing brand baru keluar tokonya tuh. Boleh ya? Boleh, karena terakhir kan gue suka SNSD. Dan SNSD kan 9 orang awalnya. Satunya kan udah keluar tuh si Jessica. Katanya ada masalah karena dia punya clothing brand. Apakah gue nggak tahu ya, gue jujur gak gitu kenapa dia ada masalah. Katanya sih waktu dia bikin clothing brand itu kayaknya bentrok dengan kontrak dia di SM. Nah ini yang kalau gue salah tolong kasih tau ke kolom komentar ya. Kalau si Jackson Wang ini dia punya sendiri. Kalau Jackson Wang ini kebetulan sih emang dia udah dari dulu tuh kayak mau serius sih, maksudnya serius dia pingin buat
perusahaan sendiri gitu loh, maksudnya mandiri gitu ya? Ya mandiri, tapi untuk dengan perusahaan, maksudnya dengan entertainmentnya gue masih kurang tahu sih. Hubungannya dengan JYP ya? Iya, itu gue masih kurang tahu. Cuma emang sempat ada kontroversi juga, maksudnya kok JYP bolehin atau maksudnya itu, tapi jadi gue masih belum tahu yang itu. Yang pasti maksudnya dia udah lumayan sukses sih sekarang kan untuk punya clothing brand. Bayangin aja clothing brandnya itu sekali buka antreannya itu sampai depan mall. Itu paling parah apa ya maksudnya, saking banyak yang seneng sama Jackson. Nah itu sampai bela-belain banget ngantri sampai depan mall. Tapi gue akuin sih hebat tuh kalau misalnya orang udah tahu dia punya market ya, dia punya apa sih namanya traffic begitu banyak penggemar dia bisa manfaatkan dengan baik dengan cara seperti itu. Makanya nggak kaget kalau tiba-tiba dia buka clothing brand atau misalnya dia punya bisnis lain, katakanlah dia jual boba deh misalnya, gua rasa udah rame banget gitu. Jadi kalau menurut gua hebat Jackson sih, maksudnya dari segi apa ya, bisnis mentalitinya bagus. Dia juga ramah kan, soalnya dia apa ya, dia sebenarnya nggak muda juga jadi maksudnya jadi seorang artis itu pasti kan ada naik daunnya misalnya, dia pasti ada perasaan minder gitu kan misalnya, kayaknya gue ini kayaknya kurang gitu kan, apa yang gue mesti lakuin gitu. Nah dia tuh punya ciri khas dia tuh di situ, jadi dia punya kemauan yang tinggi, akhirnya sampai sukses sekarang. Lu bayangin aja maksudnya nggak semua artis itu bisa loh kayak gitu loh. Pasti artis kalau misalnya udah di komen-komen negatif langsung ngedown gitu, dia juga pasti ada perasaan ngedown gitu loh. Apalagi ini sorry nih agak sedikit agak geser. Gue kan dengar beberapa tahun lalu ya ada banyak juga artis Korea yang bunuh diri. Maksud gue kayaknya mereka juga kita nggak tahu dia punya masalah apa ya. Tapi kalau misalnya kayak lu cerita kayak tadi itu, dia punya mental tuh kuat juga gitu loh, maksud gue. Nggak gampang, artinya banyak di satu lingkungan tuh orang-orangnya tuh nggak kuat gitu ngadepin masalah. Tapi kalau si Jackson Wang ini apakah karena dia bukan asli Korea? Ngaruh nggak sih? Nggak juga sih, karena dia juga sempat cerita, maksudnya dia juga maksudnya bukan orang yang maksudnya yang sempurna di mata orang lain gitu kan. Dia juga punya kelemahan gitu, tapi dia nggak mau kalah dari kelemahannya itu. Nah dia tuh makanya ada kemauan sebenarnya. Kebanyakan yang maaf ya kalau misalnya mereka yang bunuh diri ngerasa sih maksudnya pasti karena ada rasa tidak percaya diri gitu, minder gitu loh, jadi minder dengan komen negatif, jadinya berasanya ya sudah kayak menyerah gitu jadi malah ngikutin kemauan dari komen negatif itu, padahal mestinya nggak boleh ngikuti arus negatif gitu ya. Mestinya tetap positif, apalagi di saat-saat seperti ini gitu kan, mestinya makin positif dong gitu, jangan mau nyerah betul terus ikut arus negatif, nggak boleh gitu. Jackson Wang itu salah satu apa ya, boy band, bukan boy band ya, maksudnya member boy band yang menurut gue tuh pas ditonton enak. Kalau gue jujur aja ya, gue nggak jujur karena gue tidak mendengar GOT7 kalau tapi gue tau Jackson Wang itu, gue ngeliat kepribadian dia di di variety show enak buat ditonton menurut gue. Terus ada video yang dia marahin fansnya yang maksudnya ada satu orang yang ganggu fans deh, dimarahin sama dia. Jadi kayaknya ada fans cowok nih, kan lagi rame dia tanda tangan, gue kok nggak salah ya. Terus ada satu cowok yang kayaknya ngedorong fans cewek ini. Si Jackson tuh kayak ngeliat gitu, ini nggak tahu benar apa nggak ya, kok nggak salah sih gambarnya gitu. Si Jackson ngeliat tuh dia kayak marahin orang ini, si cowok ini gitu loh. Kenapa lu dorong sampai si cewek ini sampai kayak begitu gitu. Kok Jackson itu soalnya laki-laki dia ramah banget sih sama fansnya gitu. Jadi kalau misalnya ini bukan karena dia penggemar GOT7 ya? Bukan. Tapi gue lihat juga orangnya enak sih. Kalau gue lihat orangnya enak sih. Dia ramah banget sama fansnya. Jadi kalau misalnya dia berasa, maksudnya fansnya mendapat perlakuan yang nggak adil ya dia bela gitu. Gue sih lihat dari sisi dia seorang artis ya, selebriti. Jadi kalau misalnya dia mentality dia tuh laki-laki tuh, Anda keren sekali Jackson. Nah, kita bicarakan soal dia punya keresahan sebagai penggemar GOT7. Keresahan lu sebagai penggemar GOT7 atau keresahan lu sebagai penggemar K-pop nih? Gimana ya? Sebenarnya gue nggak cuma lihat GOT7 kan, tapi sebenarnya gue lebih kalau misalnya suka banget lagunya lebih suka GOT7. Dibandingkan yang lagu-lagu lainnya maksudnya. Agak share. ya. Iya. Tapi gue juga dengar ini sih lagu-lagu K-pop lain juga, jadi sebagai pembanding juga gitu maksudnya. Maksudnya
kan tiap lagu itu punya ciri khas masing-masing gitu kan. Nah kadang tuh gue lihat juga dari misalnya dari pandangan semua fans itu pasti dia ngeliat dari view-nya YouTube, terus ada rating lagunya, gitu. Apalagi terutama di Korea gitu kan. Itu nah, masalah ini sih, masalah apa yang terjadi sekarang sih. Iya, makanya tapi jadi agak sedih juga maksudnya kalau misalnya GOT7 viewersnya dikit, jadi ikut sedih juga sebenarnya. Lu melihat kayaknya sebagai penggemar GOT7 lu melihat kayaknya apresiasi mereka tuh tidak terlalu banyak gitu ya. Kurang makanya. Sebenarnya banyak fans ya yang suka GOT7, cuma untuk apa karena ketutup dengan sekarang BTS sama apalagi sekarang ya? BTS sama Blackpink sih yang kenceng ya view-nya ya. Tapi kayaknya BTS sama Blackpink karena faktor mereka kencang di luar negeri juga deh. Sebenarnya GOT7 juga kenceng di luar negeri, tapi gue juga nggak tahu nih kenapa maksudnya. Mereka kurang ya? Iya. Tapi mereka sering nggak sih keluar single? Sering keluar single nggak sih? Keluar single enggak sih, dia mereka semua as a team sih sebenarnya. Tapi maksud gue mereka sering keluarin musik ya itu? Single musik maksud gue? Enggak sih, jarang. Nah itu gue jarang, gue jujur aja jarang. Mungkin kali ya, pengennya agak sih kali ya. Tapi kemarin ada sih beberapa kayak misalnya si Youngjae ada juga ngeluarin single. Youngjae ini maksudnya salah satu ini personilnya ya? Ya, Youngjae kemarin. Terus kadang juga kayak dari si JB sama Yugam tuh kadang suka ngeluarin SoundCloud gitu. Saya tidak kenal mereka. Kalau Jin Young sekarang sih lagi lebih drama sih ya. Dan apalagi kan sekarang lagi itu kan mau film yang baru, aku lupa judulnya apa. Penggemar agak sih gimana? tapi maksud gua adalah gini, mungkin maksud lo mereka ini sedang punya project masing-masing. Jadi sebagai bentuk si GOT7 ini belum kelihatan gitu ya karya mereka sebagai tim gitu. Tim udah ada, cuma maksudnya mungkin ya belum diakui sama dunia banget sih, maksudnya nggak kayak sebesar si BTS sama Blackpink ini. Nggak tahu sih nilainya dari mana, tapi aku juga maksudnya harapannya sih maksudnya si GOT7 ini juga bisa besar kayak BTS dan bisa bersaing. Iya. Lu melihat kayaknya, sorry ya, ini benar apa? Lu melihat kayaknya si GOT7 ini kurang bersaing dengan mereka ini. Bukan kurang bersaing sih, gimana ya? Kalau agak sih nggak pernah kayak gitu. Kan gue juga kita lihat pembelaan. Sebenarnya BTS juga lagunya bagus, itu Blackpink juga lagunya bagus. Mungkin kalau dari sisi aku sih maksudnya GOT7 itu lagu-lagunya tuh motivasi gitu. Kadang bagi terutama yang Just Track kan, makanya view-nya sebenarnya Just Track lebih besar dibandingkan lagu-lagu lainnya. Itu kapan tuh Just Track itu lagunya? Tahun lalu kah? Berapa bulan lalu? Beberapa tahun yang lalu, udah lama dong. Udah lama itu. Oke, terakhir si GOT7 keluar single atau musik video itu kapan? Terakhir yang lu ingat aja. Bulan apa ya? Masih di tahun ini nggak? Kayaknya tahun kemarin. Anjir, udah lama dong ya. Tahun ini ya. Tapi wajar sih. Nggak apa-apa. Tapi kalau gue lihat sih ya, mungkin. Tapi gue jujur aja, gue jarang lihat trending tuh GOT7. Ada sempat trending GOT7 tapi cuma sehari doang waktu itu yang view-nya banyak. Gue sempat ngikutin, gue sampai liatin trendingnya yang paling besar yang mana di Indonesia. Soalnya susah naiknya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kan tapi kalau ada YouTuber Indonesia juga kan, jadi dia bersaing sebenarnya. Tapi jujur ya, sekarang tanggal berapa sih? Per hari ini 23 Agustus per hari ini BTS nomor 1 di trending 150 juta sekian viewers. Dalam waktu sehari 2 hari loh. Iya, makanya sehari 2 hari. Mikirin gimana caranya ya. Tapi jujur aja ya, menurut gue BTS tuh agak di atas angin sih sekarang. Tapi lagunya enak sih, gue akuin lagunya enak sebenarnya. Gue sebenarnya pengen banget bahas BTS sama adik gue. Adik apa sih mau BTS? ARMY ya? ARMY. Adik gue tuh ARMY. Sempat juga jadi ARMY tapi gue mundur. Karena mesti gimana ya? Kesetiaan lu dengan bukan setia sih. Masalahnya money. Kenapa dengan money? Nah lu mesti kuat kalau misal lu jadi penggemar K-pop, apalagi katanya multi fandom. Multi fandom tuh apa maksudnya? Multi fandom tuh kayak misalnya lu bisa suka BTS, Blackpink, GOT7 kayak gitu, nah lu sampai bela-belain beli CD-nya. Tapi apakah emang harus begitu? Sebagai selama contoh nih, gue penggemar musik banyak. Jadi gue ada banyak dari mereka gue nggak beli karyanya. Bukan hal yang baik sebenarnya. Iya sih. Bukan hal yang baik. Tapi gue harus akui ya, kekaguman gue terhadap K-popers ya. Mereka itu militan. Kayak lu nih. Militan gue nggak tahu ya. Gue rasa lu juga mungkin menurut gue
mungkin lu militan lu nggak sadar gitu loh. Kayak misalnya nih, kayak gue bilang GOT7 tuh jelek misalnya, gue bilang gitu, wah lu langsung amarah lo ya kan. Satu. Kedua, yang gue sebut militan adalah yang tadi lu bilang, lu harus beli karya mereka, lu harus beli merchandise mereka. Lu begitu kan? Enggak juga sih. Yang bener lu. Enggak, gue soalnya tuh kalau misalnya keluar album baru. Tapi tadi lu sempat bilang bahwa masalah ini kan. Iya, maksudnya nih sebenarnya mereka tujuan mereka beli album itu ya kan, buat naikin rating mereka di musik K-popnya itu, karena di musik K-pop itu chart. Nah ya, jadi untuk memenangi chart itu mereka mesti dari album, YouTube viewers, terus platform musik Korea. Nah yang paling susah itu platform musik Korea itu dia banyak persentase, dan persentasenya itu kalau misalnya dia nggak capai, jadi dia nggak bisa masuk chartnya itu, chart teratas. Iya, yang gitu. apa di salah satu acara itu kan musik apa tuh? Banyak lupa kan namanya. Music Bank ya? Ada Music Bank, ada MBC gitu. Apa-apa ya. yang kalau nggak salah kalau udah 2 besar Inkigayo, iya. Jadi kalau lu melihatnya itu, lu supaya si GOT7 ini bisa bertahan atau bisa masuk chart itu, lu merasa lu harus memberikan kontribusi. Ya saking senengnya. Nah itu juga jadi alasan lu kenapa lu berusaha tidak menjadi multi fandom. Bukan gitu sih, gimana ya? Kalau denger lagu sebenarnya semua gue untuk denger lagu ya semuanya. Tapi untuk beli merchandise dan lain-lain? Ya untuk bantu naikin ratingnya gue beli. Tapi nggak sampai segila yang saya lu bisa beli seberapa album, enggak. Gue cuma kayak saya dia ada 3 versi. Ya maksimal gue cuma beli 3 versi itu doang, nggak sampai semua maksudnya ada double. Jadi tuh tiap album itu kadang-kadang punya misalnya nih dia punya dari 3 album itu bisa dapat 7 photocard random gitu kan. Nah ada yang sampai bela-belain buat dapetin photocardnya itu. Photocard ini masing-masing personil punya foto gitu? Iya, makanya gila kan Korea hebat sekali. Makanya gila banget kan. Tapi gue akuin sih. Makanya sebenarnya agak kasihan juga sih maksudnya. Mereka maksudnya bisa ngedown cuma gara-gara rating doang, padahal maksudnya mereka bebas. Mereka ini siapa yang lo maksud? Mereka ini maksudnya semua enggak semua artis K-pop yang di sana gitu loh. Maksudnya mereka bukan ngejudge ya. Maksudnya kadang-kadang maksudnya rating turun itu kadang-kadang bikin mereka down, dan jadi maksudnya mereka nggak dianggap anggapannya, padahal sebenarnya belum tentu gitu. Ngerti. Padahal mereka bebas aja berkarya, mau bikin lagu berapa banyak juga is okay gitu kan. Apa yang membuat lo berpikir mereka berpikir seperti itu? Kebanyakan sih yang itu kan efek yang misalnya bisa bunuh diri gitu-gitu. Jadi mereka masa nggak dianggap gitu. Nah mestinya mereka nggak gitu kan, banyak maksudnya apalagi di komen-komen negatif kan. Kalau misalnya sosmed kan banyak yang maksudnya gue kasih komen negatif itu biar dicari ya, maksudnya kayak biar diperhatiin. Sebenarnya sama juga mereka kayak gitu loh, maksudnya kendala apa yang terjadi di seluruh dunia ya sebenarnya. Iya makanya. Tapi jujur ya Dev, kalau memang mereka seperti itu gue jujur kecewa. Menurut gue Korea itu secara industri musik itu gede. Dan menurut gue mereka tuh punya sense of art-nya tinggi. Iya. Sense of art-nya, karena jujur mereka punya ciri khas sendiri-sendiri sih. Satu itu, Korea itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Gue mendengarkan Korean K-pop itu di 2006, muncul SNSD, 2PM, 2AM, Wonder Girls. Ya 2PM juga suka. Nah, itu kan masa-masa kalau gue bilang tuh waktu itu mereka muncul tuh pas banget. Iya. Akhirnya Korean pop jadi industrial banget tuh. Gue tuh orangnya cepet bosen kalau gue denger itu aja. Nah, sampai akhirnya gue coba denger, gue yakin Korean music itu pasti ada sisi jenis musik lain yang bagus. Gue denger Korean rock. Gue denger Korean rock. Kayak ini FT Island, CN Blue gitu ya? Itu masih masuk K-pop menurut gue. Ada yang lebih ekstrem lagi, gue denger. Gue lupa namanya. Terus gue pernah juga denger yang namanya Korean Indie. Cakep banget. Jujur aja deh. Cakep. Siapa nih? Aduh, banyak ya dulu ya. Dulu itu ada yang namanya tuh, kenapa gue lupa namanya, cewek dan cowok. Jadi nyanyi agak-agak jazz gitu. Terus ada lagi. Jangan itu ya, ada siapa ya? Eric ya, bukan Eric ya? Bukan Eric ya. Lupa namanya. Ada juga emang yang indie, emang dia itu banget sih lagunya juga enak. Gue demen band indie Korea namanya Hot Potato. Nah, lu pasti gak tahu dah. Pernah dengar tapi kayak gue gak denger. Penyanyinya itu Kim Si namanya. Dia itu anggotanya One Night Today season 1.
Nah lu cari tahu deh, Hot Potato, gue suka banget Hot Potato, Korean indie. Dan banyak Korean indie yang, aduh gue lupa namanya ya. Aduh shit, gue harus lihat lagi sih playlist gue di Korean playlist. Mantep. Playlist gue tuh Korean banyak, Japanese, Korean tuh banyak, jujur aja. Nah, gue melihat tuh secara art ya, mereka tuh bagus banget. Tetapi kalau gue dengar cerita lu tadi ya, gue kecewanya dari sisi gini. Mereka tuh ternyata masih sangat industrialis gitu, ngelihat industri, ngelihat chart segala macam. Menurut gue art tuh nggak begitu. Lu dari sebenarnya. Jadi kayak misalnya katakanlah GOT7, mungkin mereka tidak aktif. Mungkin katakanlah 2-3 bulan nggak aktif sehingga BTS, Blackpink naik nih. Tapi kayak Jackson Wang nih, gue lihat musiknya bagus gitu loh, suaranya bagus. Nah kalau dia concernnya art, pokoknya gue mau bikin karya, itu keren banget. Iya itu keren banget emang. Iya benar sih, benar. Jadi secara musik gitu, bukan secara industrial. Iya makanya gitu. Sedih banget maksudnya industri industri musik di K-pop tuh ngeliatnya angka, ngeliatnya angka, ngeliatnya rating, ngeliatnya itu agak menyayangkan sebenarnya. Biasanya nih negara yang seperti itu, di dalam negaranya nih gue percaya ada kayak underground ya. Jadi ada kayak kumpulan orang-orang asli suka musik nih, itu berkumpul ngeciptain musik yang gila-gila. Nah biasanya gue suka denger itu atau nonton itu di YouTube. Gue suka iseng Korean Indie 2020 misalnya. Apalagi gue pernah lihat ya di YouTube. Jadi kayak ada anak-anak sekolah itu main musik jazz. Wah gila, merinding gue. Ceweknya main bass. Iya. Itu keren banget. Maksud gue industri musik ya secara art di Korea tuh mantap. Tapi kalau gue denger kayak misalnya mereka kecewa karena fansnya menurun atau apa, gue agak sedikit sedih sih. Kalau si artisnya malah ngeliat angka itu gitu loh. Iya, makanya padahal maksudnya masih banyak yang lain, maksudnya masih suka musik kan. Benar. Jadi maksud gue gini, adik gue itu kan ARMY ya. Dia cerita bahwa BTS itu ternyata agak berbeda cara perusahaan musiknya itu apa ya istilahnya ya, mengkarantina mereka. Kalau nggak salah hampir semua lagu BTS tuh anak-anak BTS yang bikin. Iya. Ya bener ya, bener ya. Iya. Itu gue keren banget. Karena dulu nggak begitu. SNSD, salah satu personil yang bikin lagu, kalau nggak salah dia harus tunggu 2-3 tahun aktif secara musikal, secara musik, baru dia dikasih kepercayaan boleh bikin lagu. Iya. Wonder Girls begitu, di JYP kalau nggak salah. Ya di JYP juga gitu, makanya. Iya kan? Kalau yang mesti tunggu berapa tahun gitu ya, baru dia bisa bikin lagu. Tapi ada berapa sih? Maksudnya pas yang di album-album awal juga ada yang dikasih, tapi cuma beberapa member doang. Jadi emang selektif banget mereka ambil lagunya. Satu album, 10 lagu, cuma satu lagu ciptaan si anak-anak GOT7 gitu ya? Iya, salah satu member gitu atau misalnya semua member. Gue sih seneng sih ada satu album yang mereka bikin semua itu kayak kalau nggak salah Present You. Present You terus apa lagi ya? Kalau mainnya sih termasuk juga mereka ada berapa member ikut terlibat gitu. Banyak beberapa lagu, makanya gue senang banget sama GOT7 pas mereka bisa bikin lagu sendiri. Ya dapat kesempatan itu luar biasa banget. Karena mereka banyak mereka tuh 7 member dengan ciri khas musik yang berbeda gitu. Jadi makanya itu memberikan warna sendiri itu sebenarnya buat GOT7. Iya. Dan kalau menurut ARMY, adik gua bilang itulah yang terjadi dengan BTS. Itu yang terjadi dengan BTS. Kayak misalnya member-membernya tuh dikasih kesempatan besar untuk ciptain karya. Iya, kalau bisa sih sebenarnya industri K-pop mestinya gitu ya. Dibiarin. Tapi menurut lu ya, gue sempat ngomong ini sama saudara gua sih soal kenapa kok nggak begitu banyak yang kayak BTS. Maksud gua anak-anak ini diberi kebebasan bikin musik. Kalau jawaban gua nih ya, kayaknya masalah royalti. Jadi misalnya kita nih bikin kita di ruangan ini kan ada 5 orang. Ya kita boy group atau girl group gitu ya. Lu bikin lagu nih. Kita nyanyi berdua dong. Loyalty lu sekian puluh persen itu buat lu. Sisanya cuma buat perusahaan sedikit. Gue baru denger sih kayaknya. Artinya gini, kalau misalnya lu bikin lagu di kata lo anggota GOT7 ya, lu bikin lagu dinyanyiin sama anggota GOT7 lainnya, nyanyi dong, ngedance segala macem. Waktu lu dapat loyalty paling besar lu. Perusahaan musik tuh cuma dapat berapa puluh persen, JYP-nya tuh dapat cuma berapa persen, gitu. Jadi kayak istilahnya tuh, terus yang menyeramkan kalau lu cabut. Kalau lu cabut, udah GOT7 udah hampir bubar, apalagi lagunya nih 10 lagu, 6-6-nya lu. Tiba-tiba lu cabut. Habis udah GOT7. Ceritanya kayak gitu. Kalau menurut gua. Itu denger dari mana ya? Karena bukan denger dari mana, itu hukumnya band juga bisa. Oh, gua baru denger sih. Iya, kalau misalnya satu band nih 4 orang, satu vokalisnya pencipta lagunya, dianya udah bubar, ini mau diapain? Ya kan, dan royalti tergede kan si
vokalis. Iya sih. Nah pagi kayak boy band ya, girl band gitu. Susah, bukan itu jadi susah. Jadi susah kecuali si perusahaan rekaman itu punya apa ya istilahnya ya, kebijakan yang luar biasa. Udah, lu bikin aja lagu, gue bebasin tuh. Tapi kita selektif. Tapi jangan dikasih kayak porsi. Contoh maksudnya porsi gini. GOT7 satu album dikasih kesempatan 10 lagu. Jangan diporsin cuman boleh 1 lagu. Cipta mereka jangan. Pokoknya kalau kita selektif, ternyata yang bagus 4 nih. 4-4-nya masuk. Itu yang kalau nggak salah terjadi sama BTS. Kalau nggak salah ya. Tolong masukin ke kolom komentar karena saya sok tahu. Oke. Gitu, itu sih cita adik gue ya. Gue kagum kalau bener terjadi, dan gue tidak kaget kalau BTS setinggi ini sekarang. Karyanya mereka, ya gue jujur aja sih, di kuping gue nih, semua sama. Di kuping gue tuh sama gitu. Apa maksudnya? Mungkin iramanya ya. Iya, iramanya tuh kalau lagi udah dah. Gue kayaknya dengar semua lagu tuh gitu. Tapi beda dengan zaman dulu loh. Iya. Lu bisa bedain 2PM sama 2AM kan? Iya, 2PM sama iya 2PM sama Super Junior itu kayak balad gitu kan. 2AM balad udah jelas. Tapi lu gini lah, FT Island, CN Blue. Lu bisa bedain kan? Bukan hampir sama ya? Iya. Kayak sama deh. Sayangnya tuh nggak apa mereka berdua kurang ngeband tau. Kurang ngeband. Dibungkusnya tuh kurang ngeband. Lagu FT Island sama CN Blue kan boyband banget. Setuju nggak lu? Boyband banget. Padahal ya penggemar CN Blue temen gue bilang gini, lu tau nggak Wen? Sebelum CN Blue terkenal di Korea, mereka udah terkenal di underground di Jepang. Iya, emang mereka sebenarnya gini loh. Gue dengar juga sih, maksudnya kebanyakan musik K-pop itu mereka lebih terkenal di Jepang daripada K-pop sendiri sebenarnya. Makan harapannya sih maksudnya K-pop juga bisa ini ya bahwa mereka terkenal kan karena asalnya dari di situ. Boy, gue kasih tau lu sebuah cerita fakta yang menarik nih ya soal Jepang nih. Kenapa orang Korea pengen banget semua lagu mereka itu didengar sama orang Jepang? Semuanya mau masuk pasar Jepang. Dulu kan SNSD Kara, terus CN Blue sudah duluan sebenarnya. Iya. CN Blue mah udah jauh. Betul, dan semuanya pengen masuk ke Jepang. Karena di Jepang gue baru tahu dan gue baru sadar. Kalau lu bisa sampai menarik perhatian orang-orang Jepang ya, lu kemanapun mereka ikut. Jadi mereka tuh bukan setia lagi, fanatik. Lebih fanatik daripada orang Korea. Tapi bentuk fanatiknya begini. Kalau misalnya gue penggemar GOT7, gue orang Jepang nih, gue ngomong, bagus banget ya. Gue beli merchandise. Terus gue dapet jadwal nih, oh ternyata GOT7 akan mampir di Hokkaido. Gue di Tokyo nih, di Hokkaido. Gue harus datang. Waduh. Karena kalau gue nggak datang, orang Jepang punya kepercayaan bahwa kalau gue nggak datang, gue nggak sopan. Itulah kenapa banyak banget manajemen Korea itu pengen masuk ke Jepang. Fans mereka tuh setia. Lu bisa bayangin nggak? Kalau lu nggak datang, lu nggak sopan. Lu bayangin. Makanya tuh ya, semua tuh pada kejar pasar Jepang. Jadi kalau misalnya dulu nih ya, katakanlah GOT7 nih mau ke Jepang, gue nggak kaget. Kalau gue jadi manajemen yang gue harus ke Jepang. Nah, iya sih. Money talk. Dan setia banget orang Jepang itu. Gue baru berasa waktu gue kan juga dengar lagu Jepang ya. Semuanya begitu. Fans, lu berasa gak sih kalau orang Jepang kalau lagi konser rapi banget? Ya rapi banget. Ya bikin line-nya rapi banget. Lebih rapi daripada Indonesia. Betul. Walaupun penampilannya kadang-kadang tuh emo, nggak jelas, tapi rapi banget. Dan itu katanya sih baru di tahun 2000-an agak kesini. Lebih udah mereka kan orang enak ya. Iya. Ya kan, maksudnya bisa tanda kutip itu bisa diatur dengan rapi gitu loh. Dan setia banget. GOT7, buru-buru ke Jepang. Udah GOT7 udah ke Jepang, justru dia tenang di Jepang. Sering lagi ke Jepang. Harapannya gitu, tapi kemarin apa ya? Kalau salah nggak ya? Nggak apa-apa. Sudut pandang gue aja. Enggak, sempet ada berita sih, maksudnya GOT7 udah masa ke Jepang lagi. Karena GOT7 nggak usah ke Jepang lagi. Enggak, maksudnya tuh udah memutus kontak yang Jepang. Tapi gue kurang tahu sih itu. Lu dengar kabar ya? Cuma harapannya sih semoga enggak deh, maksudnya kan karena mereka juga lumayan ini kan terkenal juga di Jepang. Gila kalau misalnya itu jadi kan maksudnya mereka makin turun juga gitu. By the way nih ya, di JYP itu boy band ya, itu siapa aja GOT7?
GOT7 maksudnya? Yang membernya di JYP itu siapa aja sih? Yang boy band. Kalau girl band kan Twice ya. Girl band Twice, ITZY. Kan ITZY juga baru. ITZY baru. Iya, bisa dengar juga ITZY juga enak sih. Twice cantik. Twice, ITZY. Yang boy band? Yang boy band itu. Selain GOT7? GOT7, Stray Kids. Stray Kids ya? Iya, gue pernah lihat di. Itu juga dia booming sih. Terus sama sekarang yang kecil-kecil Boy Story. Terus itu boy band sih satu lagi itu. Ada namanya Day6 tapi dia lebih ke band sih sebenarnya. Day6 juga lagunya format band ya. Ya gue udah lama nggak lihat format band sih di Korea. Mungkin coba boleh denger Day6 juga. Day6 juga enak. Gue pernah ikut salah satu konsernya, seru banget sih. Iya. Seru banget sumpah, seru banget. Juniornya GOT7 ya? Iya dong. Kan nggak seangkatan ya? Iya sih nggak seangkatan, tapi membernya itu umurnya tuh hampir seangkatan sama GOT7. Oh, cuman GOT7 duluan debut? Iya, duluan debut dibandingkan Day6. Gini-gini saya juga K-pop, tapi K-pop yang dulu. Sekarang sudah terlalu banyak. Saya bingung mesti dengar yang mana. Bingung loh. Denger nggak apa-apa. Tapi gue jujur bukan bosan ya. Gue melihat tuh mendengar kayaknya sama saja. Gitu. Dulu enak loh. Dulu lu ngerasa nggak sih terkonsep? Iya beda-beda. 2PM Beastie Idol ya. Iya. 2AM lebih balance. Ya kan kalau Wonder Girls tuh lebih retro. Itu inget banget. Iya sih. Sekarang tidak ada semua. Yang girl band yang salah satu anggotanya orang Indonesia tau nggak? Oh itu. Gue belum review. Second number ya? Secret number. Itu juga yang boyband juga ada yang Indonesia tapi gue lupa namanya. Yang Jogja ya? Kalau yang cewek iya orang Jogja. Oh kalau yang cowok? Yang cowok gue kurang tahu deh. Yang pasti namanya Lodi tapi gue lupa nama grupnya. Tapi gue lupa nama grupnya. Saya taunya di Sunny Dahe. Iya. Dia diundang di Sunny Dahe. Iya dia juga boyband. Dan gue setahu dia orang Indonesia pertama yang itu masuk K-pop. Dan dia kalau nggak salah orang Jawa. Iya, tapi gue lupa grupnya namanya. Iya. Saya gue nggak ngikutin Lodi. Kalau yang cewek kebetulan ngikutin. Secret number. Saya pernah dengar lagunya. Not bad sih. Tapi itu begitu aja lagunya. gue tidak meng-underestimate K-pop ya. Walaupun gue suka musik band ya, Amerika, Inggris, gue tuh dengar segala jenis musik. Tapi K-pop tuh agak berubah ya haluannya. Belakangan tuh gue merasa K-pop udah mulai American style music. Nggak kayak dulu gitu. Kayak JYP kan khas banget, YG kan khas banget, ya anak-anaknya gitu. SM juga khas banget gitu. Sekarang gue merasa di kuping gue semua sama aja. Ada bedanya jadi. Tapi gue akuin ada beberapa yang bagus loh. Cewek namanya siapa? Chungha ya. Oh, Chungha mah iya. Chungha bagus. Chungha siapa lagi kemarin? Siapa lagi ya Korea yang bagus gue dengar. Ada cewek satu juga gue lupa namanya. Yang solo ya? Iya yang solo. Gue lupa. Ada Chungha. Kalau kebanyakan sih gue juga demen maksudnya yang lagu OST itu juga banyak bagus kan. OST bagus Korea. Ya bagus ya, Korea OST, tuh. Iya OST bagus. Korea tuh niat bikin OST seperti OST obrolan sok tahu. Tapi benar Korea itu bikin OST niat banget. Bagus. Goblin bagus sekali. Ceweknya saya suka Goblin. Ya filmnya bagus. Tapi soundtracknya bagus sekali. Tapi emang bagus. Gue tuh sebenarnya suka tuh ini Taeyeon. Ya, tapi Taeyeon yang dulu sih. Sekarang gue merasa. Kalau kenapa yang sekarang? Terlalu industrial ya. Dulu kan dia ballads banget tuh. Dan menurut gue dia spesial itu udah di ballads. Merinding gue kalau dengerin itu. Taeyeon. Mungkin bisa diungkapkan ke Taeyeon. Waduh. Curhatan ini fans Taeyeon. Curhatan fans Taeyeon. Temen gue ada fans Taeyeon. Juga agak setia sekarang. Tidak. Fans macam apa itu si Teva Octavia. Busuk Anda. Bukan tidak suka Taeyeon sih, dia merasa secara penampilan juga Taeyeon kan enggak kayak dulu. Taeyeon kan sekarang apa ya? Strong banget gitu. Terus dia makin kurus gitu. Dulu kan imut-imut. Gue kayak ngeliatin penampilan. Bagus sekali. Gue kayak pendengar musik bener-bener. Musik, wah fans yang hebat. Kita coba masih melihat penampilan. Itu saja ya. Iya. Ada keresahan lain nggak? Kayaknya sudah deh. Doa Agasha apa doa Agasha?
Ya semoga ya GOT7-nya makin terkenal sih. Dan makin aktif ya. Ya makin aktif. Sebenarnya makin kuncinya itu berkarya. aktif tuh. Mereka tuh aktif harusnya ya. Mestinya JYP-nya tolong ya JYP. JYP kalau Anda mendengar ini tidak mungkin. Gue berharapnya si JYP memberikan kesempatan banyak untuk GOT7 sih. Tapi menurut gue masalah manajemen sih. Iya sih. Bayangin deh, mereka ada yang punya clothing brand, mereka ada yang drama. Susah lah diketemuin. Masih bisa, mereka kan masih latihan. Manajemennya, betul dong. Iya, makanya sedih deh. Aduh, cepet. Doa dari dong. penggemar GOT7. Semoga GOT7 bisa bukan reunian sih. GOT7 comeback. Debut lagi ya. Comeback dengan musik yang baru dan yang keren. Ya, ditunggu. Jackson Wang, Anda keren sekali. Dia jadi penggemar Jackson Wang nih. Jackson Wang yang bagus. Suaranya cuy. Dia nyanyi di itu deh yang I Love You 2000, gue wah anjir. Gue tau orang ini tapi gue baru pertama kali denger suara dia bener-bener nyanyi gitu. Gue sebenarnya nggak tepat ya, tapi ketika lo nyanyi ballads kan kelihatan warna suara lo. Iya. Ya kan? Basah-basah, agak berat. Jackson Wang. Itu dulu. OST dari Coco Wendy. By the way, kita tuh sedang ada di Bungalow ya, di puncak kita ya kalau di sini pemandangannya pohon cemara, ya. Di sini luar biasa ya. Apa namanya di sini para petani, perkebunan teh. Ada domba-dombanya. Domba pinus. Kita sebenarnya tuh ada di Bungalow Puncak lebih tepatnya. Ya, dinginnya AC, tuh AC. Ya kan? Itu dulu deh Koko ini. Terima kasih Depoy. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan keresahan dia soal K-pop. Terima kasih info-infonya. See you guys.